Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Rahman akan menjelaskan materi hukum adat yang materinya hukum Indonesia sebagai dasar pembangunan hukum nasional. Pada masa Orde Baru, wacana pembangunan hukum hampir sama kuatnya dengan pembangunan ekonomi. Keduanya seakan bersinergi dalam keinginan untuk saling mengisi dan menopang. Pada kemajuan dan kesejahteraan ekonomi tidak akan bisa diisi tanpa ada kemajuan di bidang hukum sebagai sumber aturan dan ketertiban sosial. Salah satu eksponen hukum yang cukup vokal adalah Muchtar Kusumajaya, yang dengan mudahnya mengambil konsep kehidupan tentang law as a tool of social engineering. Oleh Muchtar Kusumajaya, ajaran Reskopon ini mengatakan peranan hukum dalam pembangunan untuk menjamin bahwa perubahan itu terjadi dengan cara yang teratur. Wacana hukum dan pembangunan yang menggema di awal era Orde tidak lepas dari berbagai kritik Sajipto Raharjo, bahkan menyidir wacana menjadi hukum dan pertolongan terhadap penderitaan rakyat. Tentu kritik Sajipto Raharjo sungguh beralasan, mengingat sebenarnya wawasan pembangunan hukum nasional sendiri sangat abstrak, di mana usaha-usaha yang realistis ke arah itu yang cukup serius sangat minim. Terutama selama ini ada satu hal yang terlupa dalam rangka pembangunan hukum nasional, yakni ada satu hal yang terlupa dalam rangka pembangunan yang sulit dibuat namun sangat mendasar, karena tanpanya sangat sulit menentukan posisi hukum dalam pembangunan. Selain Muchtar Kusumajaya dan Sajipto Raharjo, banyak sekali sebenarnya para eksponen hukum nasional sejak Indonesia merdeka mencoba membuat kajian terkait pembangunan hukum nasional, seperti Sunaryati Hartono yang mencoba mengembangkan atas Bhinneka Tunggal Ika sebagai asas pembangunan hukum nasional. Hajairin dengan dasar kesusilaan, Koisno dengan dasar hukum adat dan memperkenalkan konsep hukum hybrid, dan Sajipto Raharjo melakukan terobosan dengan mengembangkan hukum progresif. Pembangunan hukum membutuhkan pondasi yang kuat, dan tidak ada pondasi penting paling kuat selain pondasi sejarah itu sendiri, yang sering dikumandangkan oleh Soekarno. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Dalam konteks tertentu, sejarah bahkan menjadi dogma untuk melegitimasi sesuatu hal, sehingga ikatan sejarah bisa menjadi suatu ikatan mutlak yang bersifat metafisika dan menjadi pedoman dalam menentukan sesuatu. Mazhab von Saving menyebut rentetan sejarah yang paling berkeseimbangan ini, di mana pandangan inilah yang melatar belakangi perkembangan para ahli hukum adat awal seperti Van Vollenhoven. Bangsa ini harus dilacak runtutan kesejahteraannya, sehingga dapat diketahui secara jelas arah dan rentetan perkembangan sejarah hukum Indonesia.
problem sejarah hukum pada dasarnya merupakan problem hukum itu sendiri. Banyak sarjana hukum tidak tertarik mempelajari sejarah, melainkan lebih tertarik mempelajari teori-teori hukum dari luar negeri dan tiba-tiba saja mengaplikasikannya di Indonesia tanpa ada dasar kesejarahan sama sekali. Tak heran jika kemudian terjadi aliensi dan distorsi antara hukum dengan masyarakat. Melihat situasi dan kondisi berbagai hal di atas, pembangunan maupun pengembangan hukum nasional tidak akan bisa paripurna tanpa pendalaman yang serius terhadap kesejahteraan hukum itu sendiri. Tanpa dasar ini, wacana pengembangan dan pembangunan hukum atau bahkan pengembangan teorisasi hukum Indonesia sebagaimana urgenisnya sering dikumpulkan oleh Sarjito Raharjo. Atas dasar tersebut, ulasan dalam kajian ini menjadi penting karena akan membahas sejauh mana takaran gen hukum di Indonesia. Layaknya Stephen Olson yang memetakan sejarah umat manusia berdasarkan gennya, maka setidaknya kajian ini berusaha untuk memberikan pemahaman tentang sedikit pemetaan sejarah hukum Indonesia dan stimulus dalam pengembangan dan penelitian yang lebih lanjut dan lebih detail. Gen hukum sebagai dasar. Istilah gen digunakan tidak hanya dalam pengertian harafiah semata, melainkan dalam pemahaman, semangat, dan makna yang dibawa di dalamnya. Sebenarnya penggunaan istilah ontologi juga dapat digunakan, mengingat dia mencoba menjawab keberadaan eksistensi tertentu dan tujuannya diadakan sehingga sering disebut teori tentang ada dan berada. Namun penggunaan istilah gen dirasa lebih tepat karena dia mewakili sesuatu yang tidak hanya asal muasal, melainkan juga kesinambungan dalam suatu rantai kehidupan. Hukum secara komprehensif. Gen hukum lebih pada intuisi hukum dan pola perkembangannya dari waktu ke waktu sehingga tidak dapat mempersoalkan terkait definisi, melainkan bagaimana sebuah sistem hukum dan logika normatifnya dari masa ke masa, generasi ke generasi, tetapi eksis dan menjadi bagian dari masyarakat. Problem hukum yang tak kunjung menemukan titik, namun temu baik pada tataran penegakan teoretik dan penciptaan menjadikan kompleksitas atas bangunan hukum di Indonesia. Perlu mendapat jalan keluar terbaik dalam sebuah tulisan. Mahfud MD seakan pesimis menjawab pertanyaan seorang mahasiswa pasca sarjana terkait teori apa yang sekiranya dapat digunakan untuk mengurangi berbagai problematika hukum di Indonesia. Amputasi historis dan absurditas teoretik. Sekiranya tidak ada bangsa besar jika tidak memahami dan menghargai sejarahnya, Eropa dapat menelusuri sejarah sampai berabad-abad sebelum Masehi. Cina juga memiliki catatan sejarah yang sangat serius, bahkan beberapa sejarah dunia tercatat di dunia. Lantas bagaimana dengan Indonesia? Budaya oral lisan sehingga banyak kejadian sejarah tidak tercatat. Namun ini menjadi sebuah
asumsi yang sedikit melenceng. Karena hampir setiap daerah memiliki budaya aksara dengan baik dan beragam. Ditambah dikenal kedudukan penjaga di kerajaan-kerajaan yang bergelut di bidang sastra dan kewajiban untuk menjadikan hal ini sangat bertolak belakang. Salah satu contohnya adalah sastra klasik terpanjang di dunia adalah La Galigo yang berasal dari Bugisa Makassar. Catatan sejarah di bidang hukum kuno Indonesia sangatlah sedikit. Tentu salah satunya penyebabnya adalah krisis sejarawan hukum di Indonesia. Jika ada pertanyaan siapakah tokoh sejarah hukum Indonesia saat ini, maka jawabannya akan sulit untuk ditemukan, bahkan oleh mesin pencari Google sekalipun. Pemahaman sejarah hukum menjadi sesuatu yang tidak menarik, bahkan tidak hanya oleh kalangan sejarah, melainkan oleh sarjana hukum itu sendiri. Alih-alih mengejar pemahaman sejarah yang bersifat keilmuan mendasar dan fundamental, mereka akan lebih tertarik memahami dasar-dasar teoretik dalam pengembangan argumentasi keilmuan hukum. Walaupun teori tersebut keseluruhannya adalah impor, Kunto Wijoyo sendiri sebagai ahli sejarah dalam bukunya Metodologi Sejarah tidak menyebutnya sejarah hukum sebagai kajian perhatian karena sifatnya yang deskriptif normatif, berbeda dengan sejarah politik yang lebih deskriptif. Dalam hal ini, pembahasan terkait sejarah hukum bukanlah tanpa prestasi. BPHN pernah menggelar simposium sejarah hukum pada tahun 1975. Walaupun masih jauh dari kata sempurna, tetapi setidaknya menunjukkan ada arahan dalam pengembangan dan panggilan sejarah hukum nasional. Ketidakseriusan dalam menggarap sejarah hukum Indonesia tentu sudah sangat utama dari pemerintah, tak lain dari pembaruan hukum yang bisa diartikan sebagai impor unsur-unsur hukum sebesar-besarnya sesuai semangat modernisme. Apa yang ditakutkan pada tahun 1945 tersebut sebenarnya terjadi juga pada era sekarang. Sudah lebih dari 40 tahun sejak simposium itu diadakan, problematika bangunan hukum nasional tidak kunjung terselesaikan. Di sisi lain menunjukkan tren positif dalam tradisi akademis hukum nasional. Para sarjana hukum tentu lebih bersikap pragmatik dengan pengembangan hukum yang lebih teoretik normatif daripada historis normatif. Hal ini kemudian menjadi jawaban atas pernyataan dari Mahfud MD terkait sudah habis teori di gudang, tetapi tidak ada yang bisa menjelaskan tentang jalan keluar problematika hukum di Indonesia. Pada dasarnya kegagalan teori-teori tersebut terletak pada dasar pengembangan teori itu diaplikasikan, yakni sebelum peta atas gen historis hukum Indonesia belum terbuka, maka pembacaan terhadap problematika hukum secara material belum sebetulnya terbuka. Tidak dapat dipungkiri jika selain kurangnya minat para sarjana hukum di sisi sejarah, problem lain yang muncul adalah saat pembacaan sejarah yang terlalu parsialitas sehingga terkesan ada amputasi. Seperti contoh,
Seperti contoh sejarah terkait Pancasila yang selalu dimulai pada tanggal 1 Juni 1945, padahal Soekarno maupun Muhyamin sudah sering mengatakan jika Pancasila digelar dari sejarah nenek moyang bangsa Indonesia beratus tahun lampau sebelum 1 Juni 1945. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.